Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana, hadir semua tidak? Hadir Bu. Semua ya? Hadir ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, nah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Dan sekarang doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Muharram dipimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih ya. Dan sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, Ibu Guru mau tanya dulu nih. Nah, apa kira-kira tujuan kita berdoa sebelum belajar? Coba, siapa yang bisa jawab? Bu. Saya Bu. Ya, coba Rosalina apa? Tujuan kita berdoa Bu supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kepintaran, diberikan hikmat. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali. Coba siapa lagi yang bisa jawab? Satu orang lagi. Coba siapa? Saya Bu. Iya, coba Ani. Saya Bu, supaya pelajaran kita mudah masuk di kepala Bu. Iya, jadi tujuan kita berdoa sebelum belajar itu agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Iya, bagus ya jawabannya tadi ya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, sekarang Ibu Guru mau mengajak nih anak-anakku sekalian untuk tepuk PPK dan salam PPK. Sudah ada yang tahu tidak salam PPK seperti apa? Belum, Bu. Ya, nah coba sebelum kita sama-sama, Ibu Guru dulu ya yang menjadi contoh ya. Oke, baik. Coba diperhatikan ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke? Bisa ya? Oke, coba. Bagus. Kita sama-sama ya mempraktekkan tepuk PPK dan salam PPK ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang izin share screen dulu ya. Ibu Guru akan memperlihatkan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Iya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Tapi sebelum Ibu Guru menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa, Ibu Guru akan memberikan satu contoh bacaan atau cerita. Jadi, mohon anak-anakku disimak dengan baik ya, karena sebentar akan ada pertanyaan dari Ibu Guru. Ya, coba disimak baik-baik ya. Pulau Padar adalah sebuah pulau kecil dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK. Di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, komodo di Pulau Padar sudah punah total. Belum diketahui pasti penyebab punahnya binatang langka tersebut. Namun, diduga kuat penyebabnya adalah aksi perburuan liar rusa dan babi sebagai makanan utama komodo. Selain itu, perubahan lingkungan akibat pembakaran liar dituding sebagai penyebab punahnya komodo. Bisa dilihat ya bacaannya ya? Bisa, Bu. Oke.
Nah, sekarang setelah tadi Ibu Guru membacakan teks bacaan pendek tersebut, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, kira-kira menceritakan tentang apa ya? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya, coba Rosalina. Apa? Bercerita tentang komodo, Bu. Oh, iya, bercerita tentang komodo. Coba siapa lagi yang bisa? Coba siapa Tempatnya lagi? komodo, Bu. Ya? Iya, di sini Tempatnya katanya komodo menceritakan tentang komodo. Jadi cerita yang Ibu Guru bacakan tadi yaitu tentang penyebab punahnya binatang langka yaitu komodo. Nah, anak-anak baik. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah menonton video pembelajaran tentang upaya melestarikan hewan dan tumbuhan, peserta didik dapat menyimpulkan upaya melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mengamati beberapa contoh poster yang ditayangkan pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan sebuah poster tentang upaya melestarikan hewan dan tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati teks tentang sangsa kamera putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya yang keempat, setelah mengamati dan membaca teks sangsa kamera putih, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan video tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi, silakan ya disimak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Hans. Kali ini kita akan belajar tentang menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia, semakin meningkatnya kepentingan manusia, menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Ada suaranya itu. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Ayo, cari dan kumpulkan informasinya. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Berikut ini beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran tumbuhan bisa berupa bibit tanaman ditanam dalam program reboisasi untuk mengisi lahan yang kosong. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Cagar Alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Kebun Binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Kebun Raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan dari berbagai daerah. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik.
B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan. Iya, sekarang kita lanjut ya ke video yang keduanya karena videonya tadi sudah terpotong untuk video pertama. Sekarang lanjut di video. Tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Cagar Alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Kebun Binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Kebun Raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan dari berbagai daerah. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. D. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. E. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Itu tadi pembahasan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran ya yang Ibu sudah tampilkan tadi. Dan coba tadi di akhir video ada itu cara membuat poster. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, di akhir video tadi apa sih yang disampaikan oleh poster? Coba siapa yang bisa jawab? Apa yang disampaikan tadi poster, Nak? Melestarikan hewan dan tumbuhan, Bu. Iya, melestarikan hewan dan tumbuhan. Siapa tadi namanya menjawab itu? Sugeng Bu. ya? Iya. Bu. Oke, sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan beberapa contoh poster lainnya ya. Ya, tentunya ini akan sangat menarik ya. Nah, coba lihat contoh poster pertama. Ini wah, banyak gambarnya ya. Ada monyet, ada harimau, terus kalimat ajakannya nih, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian, sekarang kita lihat lagi contoh poster yang berikutnya. Wah, tidak kalah menarik ya dengan poster yang pertama. Nah, sayangi hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat poster selanjutnya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir ya, contoh poster yang ketiga. Ya, lebih menarik juga ya, tidak kalah menarik dari poster 1 dan poster 2. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Karena jumlah kalian di sini ada 12, jadi Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan berapa orang? Coba berapa orang? 4 ya. Jadi satu orang beranggotakan, satu kelompok beranggotakan 4 orang, jadi ada 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama itu terdiri dari siapa? Muharam, Rosalina, Selvi, dan Ani. Ya. Terus kelompok kedua ada Sugeng, kemudian Suherman, kemudian Berta, dan kemudian Ormawati. Kelompok ketiga, siapa lagi yang belum disebut namanya, Nak?
Umar, siapa lagi? Umar, Bu. Umar, siapa lagi? Coba bantu Ibu Guru. Umar, siapa lagi? Muharram. Ya, Muharram, siapa Belum. lagi? Grace, Bu. Iya, Grace. Satu lagi. Orma, Bu. Iya. Oke, jadi kelompoknya sudah terbagi dan masing-masing kalian sudah tahu ya kalian di kelompok mana. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Kira-kira apa ya tugas kita kali ini? Yaitu membuat poster. Jadi anak-anakku, setiap kelompok diharapkan untuk memilih satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Nah, kemudian buatlah kalimat ajakan ya bagaimana melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, ya, kemudian Ibu Guru ingatkan kembali ya, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa ya, sertakan kalimat ajakan pada gambar agar menarik dan jelas. Jadi gambarnya ya boleh sesuai dengan kreativitasnya ya, boleh dikasih gambar-gambar apa. Terus nanti pada saat bekerja semua anggota kelompok harus aktif. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya hari ini. Ya, itu kalian akan membuat poster pada lembar LKPD tersebut. Dan mungkin kita bisa mengerjakan ini paling lama 10 menit bisa ya? 10 menit bisa ya? Coba suaranya mana bagaimana? 10 menit bisa ya? Ya, bisa Ya, Bu. oke. Ada pewarna Jadi ingat Bu ya, Guru. semua kelompok, anggota kelompok harus aktif. Jangan cuma satu orang saja yang bekerja. Semuanya harus aktif. Ada yang merancang gambarnya, ada yang membuat sketsanya ya, kemudian ada yang mewarnai, ada yang memberikan ide-ide apa-apa yang bisa dimasukkan ke dalam poster tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sekarang silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing dan ingat keaktifannya di dalam bekerja kelompok. Oke. Ya, cukup? Cukup ya? Oke. Ya, Bu. Baiklah, semua kelompok ya sudah selesai mengerjakan posternya ya. Oke, hari ini Ibu Guru minta setiap kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil membuat posternya. Ya, jadi misalnya kelompok 1 dulu. Jadi ada kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi ataupun memberikan saran terhadap pekerjaan dari kelompok yang mempresentasikan hasil karyanya. Nah, baik. Yang pertama, kelompok 1. Silakan naik semua ke atas, nak. Mempresentasikan hasil karyanya dalam membuat poster. Dan ingat, kelompok 2 dan kelompok 3 tolong tanggapi apa-apa yang bisa kalian tanggapi dalam hal pengerjaan dari poster kelompok 1. Ya. Oke, sudah selesai kelompok 1. Terima kasih atas presentasenya. Bagaimana kelompok 2, kelompok 3? Ada yang bisa ditanggapi? Siapa tadi kelompok 2, kelompok 3? Coba. Saya, Bu. Kelompok Iya. 2, Bu. Apa yang bisa ditanggapi, Nak, dari hasil karya dari kelompok 1? Gambarnya bagus. Iya, gambarnya bagus. Apa lagi? Apa lagi? Mungkin kalimat ajakannya bagaimana? Sesuai tidak? Ya, bagus nih, Bu. Iya, bagus. Jadi dari Ibu Guru sendiri, dari untuk kelompok 1, alhamdulillah sudah bagus. Nah, dan perlu diperbaiki lagi ya warna-warnanya. Terus ya mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit di sini tentang kalimat ajakannya barangkali ya, karena kalau Ibu Guru lihat kayaknya ini masih kurang. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan naik untuk mempresentasikan hasil karyanya, dan tolong kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan saran dan tanggapan ya. Iya, terima kasih. Kelompok 2 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 1, kelompok 3? Ada yang bisa ditanggapi barangkali? Dari hasil karya kelompok 1 membuat poster? Ya, Bu. Iya, bagaimana, Nak? Coba, dari kelompok mana ini, Ani? Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Coba beri tanggapan terhadap hasil karya dari kelompok 2.
Hasil kerjanya Pak Umar tuh Bu, kurang cantik warnanya. Oh, kurang cantik warnanya. Jadi tolong itu kelompok 2 diperbaiki ya kalau bisa. Nah, warnanya diperbaiki. Di apa namanya? Diberikan lagi warna-warna yang lebih menarik ya Pak Umar ya. Iya. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 lagi. Iya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, silakan menanggapi dari hasil karya kelompok 3. Ayo Bu, Iya, silakan Rosalina. caranya mewarnai Bu keluar garis. Oh, caranya mewarnai keluar garis. Iya. Iya. Jadi katanya tadi kelompok berapa nih Rosalina, Nak? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Jadi untuk kelompok 3, saran dari kelompok 1 katanya tadi cara mewarnainya keluar garis ya. Jadi tolong ya kepada semua kelompok supaya lebih baik lagi nanti ya dalam membuat posternya supaya terlihat lebih menarik ya dilihat oleh orang-orang ya. Seperti itu. Sekarang silakan dikumpulkan posternya masing-masing kelompok. Ya, terima kasih. Oke, dan sekarang Nak kita lanjut pada kegiatan kita yang kedua, yaitu membaca teks tentang sangsaka merah putih. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu Guru memperlihatkan ini bacaan teks tentang sangsaka merah putih, dan mungkin juga ya ada di buku paketnya. Iya, dan kalian bisa simak sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Nah, baiklah anak-anak. Berdasarkan tadi bacaan yang Ibu bacakan tentang sangsaka merah putih, sekarang nih tugas kalian yang kedua adalah membuat peta pikiran berdasarkan bacaan teks tadi sangsaka merah putih. Nah, jadi di sini peta pikirannya sesuai kreativitas anak-anakku sekalian ya. Nggak usah mencontoh dari apa yang Ibu tampilkan, nggak usah mencontoh dari apa yang ada di buku. Ya, jadi di situ sebentar di lembar LKPD-nya ya, kalian bisa mengkreativitaskan sesuai dengan kreativitas anak-anakku sekalian. Mau bulat, mau lonjong, mau bentuk bintang, terserah. Yang jelasnya sekreatif mungkin. Ya. Dan di sini, ya, untuk mengisi peta pikiran di sini menggunakan aspek kata apa. Kata apa berarti yaitu menanyakan nama, jenis sifat, atau sesuatu ya. Nah, kemudian, mengapa? Mengapa berarti menanyakan apa? Sebab. Iya. Kemudian kata siapa? Kata siapa di sini menanyakan apa? Orang ya, atau nominal insan. Kemudian kata bagaimana? Nah, kata bagaimana tentunya kalian sudah tahu ya. Coba siapa yang tahu kata bagaimana ini menanyakan apa? Keadaan, Bu. Menanyakan keadaan, menanyakan kabar. Iya, bagus. Selanjutnya kapan? Coba menanyakan apa kapan? Waktu kejadian. Waktu, hebat. Kemudian di mana? Menanyakan apa? Tempatnya. Iya, menanyakan tempat. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang sebelum kalian membuat peta pikiran, jangan lupa ya,
menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Nah, sekarang kalian bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu, Ibu Guru mau ice breaking dulu nih, supaya lebih semangat lagi belajarnya. Kita tepuk semangat dulu ya, bisa ya? Nah, Ibu Guru contohkan lagi nih kalau tidak bisa. Oke? Siap ya? Oke. Tepuk semangat. 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 Iya, bisa ya? Oke, coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat. Pada kegiatan kedua, Nak. Semangat untuk lanjut pada kegiatan kedua. Ya, Ya. Bu. Oke. Baiklah, anak-anak, sekarang silahkan kalian mengerjakan tadi kegiatan kedua kita di LKPD, yaitu membuat peta pikiran dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif pada bacaan Sang Saka Merah Putih. Dan waktu yang Ibu Guru di sini tentukan, sama tadi ya dengan poster ya, 10 menit bisa ya? Ya, Bu. Iya, bisa. Oke, silakan bekerja. Dan tolong diminta keaktifannya masing-masing kelompok. Jangan cuma satu aja yang bekerja, yang lain juga menyumbangkan ide-ide dan pikirannya seperti apa. Oke. Iya, dan sebentar ya, jika sudah selesai, seperti tadi pada kegiatan kita yang pertama, nah, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dan kelompok lain bisa menanggapi terhadap hasil pekerjaan dari kelompok yang mempresentasikan pekerjaannya. Ada spone. Iya. Oke ya, selesai semua ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tidak ada masalah ya, selesai semua ya. Ya, Bu. Iya, oke. Baik anak-anak, sekarang kita mulai dari kelompok mana nih? Tadi di poster kelompok 1 yang pertama kali, sekarang dimulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 3 bisa ya? Kelompok 3 bisa. Oke, silakan kelompok 3 naik untuk mempresentasikan pekerjaannya. Tolong kelompok 1 dan kelompok 2 nyimak ya, menyimak hasil pekerjaan temannya. Bisa menanggapi, memberi saran apabila ada hal-hal yang ditemukan tidak berkenan. Nah, oke. Silakan kelompok 3 naik untuk mempresentasikan pekerjaannya. Iya, bagus. Terima kasih. Dan bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang mau menanggapi pekerjaannya, Nak? Pekerjaan dari kelompok 3? Bagus, Bu. Sudah bagus. Ya. Iya, jadi sedikit dari Ibu untuk kelompok 3. Tadi di situ pada kata apa di situ kayaknya tidak sesuai ya dengan apa yang kalian buat tadi. Iya. Dan sekarang selanjutnya kelompok 1 lagi. Kelompok 1. Jadi tolong kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi apa yang dibawakan oleh temannya. Iya. Oke, selesai. Sekarang bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang bisa ditanggapi dari hasil pekerjaan dari kelompok 1? Bagaimana, Nak? Sudah bagus? Iya. Iya, sama dengan Ibu Guru. Menurut Ibu Guru juga hasil dari pekerjaan kelompok 2 alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Oke, baik, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok terakhir nih, kelompok 2. Silakan naik. Iya, terima kasih. Dan untuk kelompok 1 dan kelompok 3, bagaimana tanggapan kalian dan saran kalian untuk kelompok 2? Bagaimana hasil pekerjaannya kelompok 2, Nak? Bagus. Iya, bagus ya, baik ya. Oke, sekarang masing-masing kelompok tolong dikumpulkan pekerjaannya. Ya, dan Ibu Guru akan memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan anakku sekalian. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu Guru mau mengumumkan nih, kelompok mana ya yang pekerjaannya tadi paling bagus, baik dari poster maupun membuat peta pikiran. Nah,
di sini di tangan Ibu sudah ada posternya nih yang dapat juara 1, juara 2, juara 3 ya. Karena kalian cuma ada 3 kelompok. Iya, jadi sebentar yang dapat juara 1 maupun juara 2, juara 3, Ibu Guru akan beri hadiah. Oke, sekarang juara pertama untuk hasil pekerjaannya baik dari poster maupun peta pikirannya tadi jatuh kepada jeng jeng jeng. Siapa dia? Siapa yang punya poster ini? Kelompok berapa? Pasti tahu dong. Kelompok 1. 2. Ini Itu, kelompok Bu. 2-nya. Ini ada namanya. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke, Ibu Guru kasih hadiah ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi kira-kira yang dapat juara 2 nih? Coba lihat poster siapa ini? Poster siapa? Poster kelompok 3. Oke, tepuk tangan ya. Iya, dan yang terakhir untuk kelompok 1 jangan berkecil hati karena Ibu Guru tetap akan memberikan hadiahnya. Dan menurut Ibu Guru juga pekerjaan kelompok 1 tidak kalah bagusnya ya dengan kelompok 2 dengan kelompok 3. Pesertanya hebat-hebat dan keaktifan kerjasamanya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Iya. Nah, baiklah anak-anak. Kegiatan 1 dengan kegiatan 2 tadi kita sudah terlaksana dengan baik. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Masing-masing pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Akan tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya, hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Nah, kemudian bersatu dalam kebaikan akan bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari membuat poster, membuat peta pikiran, kemudian apa lagi ya? Mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah yang tadi? Yang belum mengerti mungkin? Wah, sudah mengerti semua ya? Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dan insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, ya, membahas tentang masih subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan tadi doa sudah dipimpin ketua kelas, sekarang Ibu Guru mau tunjuk nih. Coba Umar ya, coba pimpin doanya dulu nak. Pimpin doa. Mana Umar? Coba Sugeng, coba pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa nih? Saya, Bu. Sebelum iya, coba dipimpin doanya. Coba berdoa dimulai. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Iya. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat ya. Dan kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan ataupun belum mengerti mungkin, tapi saya kira sudah mengerti ya karena Ibu Guru tadi sudah bertanya nih, masih ada yang belum dimengerti tapi tidak ada. Jadi kayaknya sudah mengerti semua ya. Jadi Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, beri aplaus dulu Bapak Ibu, gurunya yang semangat sekali. Itu Bapak Ibu guru yang semangat.